Kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Jimmy ini sendiri, nah itu katanya kalau dapat bisa membuktikan, menunjukkan bukti, kalau bisa menunjukkan bukti, dia akan memberikan mobil katanya. Nah, pertama-tama antara lain ini dulu ya, saya kasih tunjuk dulu ya, ini ada surat kuasa dari saya yang tanda tangan di Jakarta nih, ya kan, oleh klien kami. Nah, sehubungan dengan bukti-bukti yang ada, pertama, saudara Jimmy ini memerintahkan, menyuruh kepada klien kami untuk mentransfer uang ke anaknya yang bernama David Giorgio. Ada tulisan di sini ya. Ini pertama buktinya ya. Jelas ya. Nah, berikutnya untuk pinjaman uang sebesar 1,7 miliar yang dimintakan oleh Jimmy, yang diserahkan oleh klien kami, pertama 200 juta, kedua berlokasi tempat kejadian perkaranya di Kokas, Jakarta, Casablanca. Itu secara tunai, dan itu beberapa bukti saya sudah temukan di TKP. Antara lain bukti pembayaran makanan, ya. Ya. Ini bukti yang membayar makanan itu adalah saudara Jimmy sendiri memakai kartu kreditnya. Ada jelas, saya sudah temukan. Jadi jelas kalau dia ada di situ membayar. Selanjutnya, kalau masalah bukti, nah ini bukti KTP-nya ini tidak jelas, seperti saya sampaikan tadi ya. Namanya juga tidak jelas, alamatnya saya sudah cek di Jakarta, ya diragukan lah. Saya duga ini palsu ya, identitas palsu. Nah terus saya melaporkan juga ke Polda Sulut, ada satu mengenai Toyota Rush yang dipinjam sampai saat ini belum dikembalikan. Ya, satu persatu bukti akan saya sampaikan. Kedua, ada juga mengenai bukti penipuan penggelapan, ya, sebesar uang 1,7 miliar di Polda Sulut. Ya, ada juga ya. Ini. Selanjutnya bukti saya, ini ada juga laporan saya di Polda Metro Jaya. Ini ya. Nah, Polda Metro Jaya. Nah, dugaan ini dia membujuk, merayu klien saya dengan cara mengajak, dan di sistem tersebut klien kami menolak karena itu ilegal, tidak bisa begitu. Dia bujuk terus, bujuk rayu. Kedua, dia ajak klien kami untuk berbisnis villa, untuk buat villa, jual beli dan lain sebagainya. Nah, menyampaikan seperti itu, tapi klien kami juga tidak mau. Nah, pada beberapa waktu yang lalu pada bulan Maret tahun 2024, 2025 ya, Maret 2025, diajaklah lagi klien kami untuk diajak untuk supaya dia bisa meminjamkan uang kepada klien kami, begitu ya, meminjamkan uang sebesar 1,7 miliar. Menurut dia, saudara Jimmy sebagai terlapor di Polda Sulut dan Polda Metro Jaya menyampaikan yang mana dia ada uang dengan jumlah ratusan miliar akan dicairkan di Deputi Bank Indonesia, begitu ya. Nah, itu percakapan semua ada di chat semua, di chat ada juga, ya. Nah, selanjutnya disampaikan kalau boleh dipinjamkan sebesar uang 2 miliar. 2 miliar. Nanti digantikan 5 miliar, 2 kali lipat katanya. Tapi klien kami kena bujuk rayunya sehingga hanya menyampaikan kalau saya ada uang dari pihak keluarga, anak,
suami sebesar 1,7. Ya itu saja, nanti saya ganti 5 miliar dalam jangka waktu 3 bulan. Gitu ya. Dan dia menyerahkan. Pada waktu menyerahkan itu di kokas, dia membuat kwitansi. Ya. Tertulis. Dan kwitansi ini ditulis tangannya sendiri. Ya, ditandatangani oleh dia. Dia mengelak, katanya ini bukan tanda tangannya dia, ini tulisannya dia sendiri. Contohnya ada nih. Ini contoh satu, sama nih tanda tangannya. Nah, ini surat permohonannya untuk pembuatan sertifikat. Ini ada nih. Satu contoh, sama ya. Dua, ada juga nih. Sama tanda tangannya. Ya. Tiga, ada tanda tangannya, sama. Ada juga bukti-bukti lain, tapi nanti saya tunjukkan di pengadilan nanti. Pada waktu nanti di persidangan ataupun nanti di penyidikan di pihak kepolisian. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa sudah ada 2 bukti yang cukup untuk bisa menjerat saudara Yeni. Ya kan? Sebagai terlapor. Begitu. Nah, dan ini data-data yang menurut saya tidak jelas ya. Ya, ada di sini namanya, menurut saya orang Manado biasanya ada marga ya. Apa marga bapak atau marga ibu? Saya nggak tahu. Yang saya tahu dia bermarga Polandus, tapi tidak dipakai di sini. Ya, kalau ada sepupunya ini pakai Polandus, ada Polandus. Dia katanya, saya tidak tahu. Kalau di sini juga di kartu keluarganya sini hanya Jinili, saya nggak tahu juga mana yang benar nih. Jadi datanya itu tidak bersesuaian satu dengan yang lain, begitu. Lanjut alamat-alamatnya. Alamat-alamatnya itu baik alamat STNK kendaraan, ya, itu tidak jelas karena dia terletak di dalam gang ya, di dalam gang. Ya. Dia terletak di dalam gang, makanya saya bingung. Orang katanya membeli mobil Alphard, saya cek alamatnya, ternyata tidak ada tuh. Di situ saudara Jimmy tidak tinggal di sini untuk membeli kendaraan, alamat STNK-nya di sini, makanya saya ragukan juga. Karena kendaraan tersebut, menurut informasi dari Jakarta itu keadaan kredit, bukan cash, kredit. Dan kebenarannya juga saya belum pastikan ya, nanti berproses hukum lah, nanti kita lihat ya. Ini alamat ini. Alamat ini terletak di Jalan Mataram, dalam 3 nomor 17. Alamat STNK, tapi ini alamat STNK-nya. Gang begini masuk mobil Alphard bagaimana nih? Nah, kurang jelas ya. Selanjutnya alamat kantor. Alamat kantor juga dia menyebutkan alamat kantornya terdapat di Jalan H. Agus Salim. Ya, H. Agus Salim. Saya sudah cek juga ini. Ini tidak ada nama perusahaannya dia. Ini nama, bukan nama perusahaannya dia ini. Iya. Ini custom building dan lain sebagainya. Yang saya tunjukkan tadi yang ini adalah alamat, ini kantor notaris ini. Ini kan kantor notaris yang bukan kantornya dia, yang seperti dia sebutkan. Makanya banyak yang ganjil dan saya duga itu palsu. Ya, itu palsu. Nah, selanjutnya pada waktu kendaraan mau diambil di pinggir jalan di daerah Kakas, itu mereka menyerang ke supir saya. Dengan cara begini, tuh ya, saya tunjukkan ya, supaya tidak menjadi bias ya, begitu, supaya jelas. Nah ini, ngamuk-ngamuk di situ terhadap karyawan saya untuk mengambil paksa kendaraan tersebut, ya, dan dia sempat mengancam dia nih, dan dia sempat mengancam kepada staf saya yang membawa kendaraan. Kalau tidak diserahkan kendaraan, saya akan tembak kamu. Dan karyawan saya menganggap itu hal yang biasa. Begitu ya, hal yang biasa. Ya kan? Dia menganggap nggak mungkin lah orang seperti itu. Dan setelah beberapa hari waktu yang lalu, saya mendapatkan informasi saudara Jimmy mempunyai senjata api. Nah, ini buktinya nih. Coba bisa diperlihatkan lebih dekat lagi ini.
ya, dia melakukan penembakan di Langowan di depan umum, ya, di depan umum. Ini senjata api ini. Kejadian di Langowan. Di Langowan kejadian ini. Ini di tengah-tengah masyarakat ramai ini. Ya, sudah jelas ya. Ini dia membawa ini. Sebelahnya ini dia yang membawa. Taruh di pinggang nih, senjata api ini. Nah, menurut undang-undang, barang siapa yang memegang senjata api tanpa hak, ancaman hukumnya jelas dalam undang-undang darurat. Ancaman hukumannya itu hukuman mati loh. Ya, saya ulangi ya, membawa senjata api secara ilegal itu ancaman hukumannya hukuman mati secara undang-undang darurat. Saya kira itu saja semua bukti yang ada. Sekarang saya mau tanyakan nanti ke mereka, mana mobil yang dijanjikan untuk diberikan ke saya? Katanya kalau saya bisa menunjukkan bukti-bukti ini, saya mau dikasih mobil. Sekarang saya tanya, mana mobilnya? Kira-kira seperti itu ya, secara hukum. Nanti kita lihat di pengadilan nanti, saling membuktikan ya, siapa yang bersalah. Oke, siap. Selamat malam ya.